Jadi kita perlu memaksimalkan itu. Perangkat-perangkat security yang kita miliki. Misalkan kita punya firewall, kita maksimalkan untuk bisa melindungi layanan kita dari adanya traffic yang ilegal yang sumbernya itu dari luar. Nah, disinilah perlunya kita mencari tahu ya dari mana rentang IP dari negara-negara tertentu. Oh, kalau misalkan di Indonesia itu kan ada rentang IP-nya ya, dari 103 sampai sekian-sekian, gitu pun Cina, begitu pun India. Kita blok dari rentang sekian sampai sekian, karena itu alokasi IP yang sudah ditentukan oleh IANA. Jadi IANA itu kan yang menentukan alokasi IP dari berbagai negara ya. Indonesia dapatnya dari sini sampai sini, Cina dapat sekian sampai sekian, India dapat sekian sampai sekian. Tapi kadang ada kondisi tertentu memang layanan kita buka untuk akses dari luar. Kalau layanan kita ini ternyata bermain di multinasional ya, nasional internasional. Berarti mau nggak mau kita buka tapi dengan catatan kita blok semua yang teridentifikasi sebagai bad IP. Kan bisa kita cari tahu itu. IP reputation namanya. Jadi di IP reputation itu Anda bisa dapat, oh ini IP yang sering melakukan attack, ini yang sering melakukan denial of service. Kita blok secara spesifik, kita blok yang memang yang memang alamat IP yang diindikasi sebagai attacker. Sedangkan alamat IP yang lain tetap kita buka karena kita ada kebutuhan dengan traffic yang sumbernya itu adalah dari luar. Nah, kemudian jadi salah satu teknik atau strategi yang dilakukan oleh aktor yaitu dengan mencari alamat IP asli dari target. Biasa kan kadang layanan udah dilewatin proxy ya. Apa yang banyak itu kalau di Indonesia rata-rata orang pakai Cloudflare ya. Kita kalau scanning dapatnya IP Cloudflare itu nggak bisa kode DDoS itu. Kode DDoS malah kau masuk di honeypotnya si Cloudflare. Jadi langsung diarahin ke black hole itu. Langsung diarahin ke black hole hilang. Makanya kadang hacker itu dia sebelum melakukan denial of service dia OSINT dulu. Caranya apa? Dia cari alamat IP public aslinya. Ketika dia sudah dapat alamat IP public aslinya fix, dia nanti akan menargetkan alamat IP tersebut. Makanya kita kadang jangan hanya mengandalkan anti DDoS dari cloud saja. Artinya kita butuh anti DDoS yang kita kembangin sendiri juga. Kenapa? Karena ada kadang kondisi layanan proxy ini kita bisa di bypass tadi. Jadi kan macam-macam tuh tekniknya hacker buat cari tahu alamat IP public asli target kan macam-macam itu. Kita bisa lewat sodan, ya. Kita bisa dengan cara DNS query. Itu DNS itu kan alamat IP versi 4 itu kan ada yang A-record gitu kan. A-record itu kan IP versi 4. Triple A itu IP versi 6. Itu dikasih lewat Cloudflare, tapi ternyata alamat IP emailnya masih sama. Nah, itu. Jadi kadang dia cari tahu melalui alamat IP email servernya. Kalau ternyata alamat IP email server ini masih sama dengan satu lokasi. Jadi banyak teknik yang selanjutnya digunakan. Pak, yang tadi misalkan pakai Cloudflare atau memori sendiri yang pakai honeypot itu berarti ada logic gitu ya. Misalkan ada alert atau ada threshold ketika itu ada attempt dari hacker untuk nge-DDoS itu langsung dibelokin gitu ke honeypotnya gitu Pak. Ya betul. Jadi dia punya rule Pak.
Dia punya rule, dia punya standar aturan terkait bagaimana mendefinisikan, oh ini denial of service, ini bukan. Nah, cuman rule-nya kita nggak bisa lihat ya, karena memang punya dari pihak ketiga. Sama kadang selain untuk proteksi DDoS, biasa user menggunakan layanan cloud security itu juga untuk melakukan yang namanya caching. Biar cepat itu. Jadi konten-konten kita di cache di server-server dari si proxy ini. Apa namanya? Cache ya, di cache namanya, di cache. CDN. CDN. Jadi layanan Cloudflare itu selain anti DDoS dia CDN juga. Jadi CDN itu Content Delivery Network. Jadi traffic kita ketika lewat, semua konten-konten yang sifatnya itu adalah statis itu nanti akan di cache di lokal servernya mereka. Jadi server CDN ini kan terdistribusi di berbagai negara ya. Ada di Indonesia, ada di. Jadi misalkan ternyata aksesnya ini sumbernya dari Indonesia, dia akan diarahin ke server CDN Indonesia. Oh, yang akses layanan kita ini ternyata dari Rusia ya, dia nggak perlu jauh-jauh ke Indonesia. Dia nanti akan ambil resource dari CDN yang terdekat. Sehingga dengan begitu kita bisa menekan latensi. Jadi latensinya bisa lebih rendah. Dan jalur routingnya juga bisa lebih cepat. Jadi dia direct ke server kita kecuali memang informasi yang dicari itu nggak ada di DNS server. Mohon maaf, di DNS server, di CDN tadi, Content Delivery Network. Nah, dan kadang yang terjadi, attacker memanfaatkan devices atau komputer-komputer yang ada di internet untuk dijadikan zombie. Dikompromis. Terus server ini dipakai lagi buat nyerang. Duh, kok ini kita ada denial of service tapi masih dalam internal network ya? Wah, hati-hati tuh. Jangan-jangan ada salah satu aset kita di internal network yang sudah dikompromis terus dipakai buat nyerang ke server yang lain. Berarti itu dijadikan zombie namanya. Sama kadang yang banyak terjadi itu yang perangkat-perangkat IoT. Jadi perangkat-perangkat IoT ini memang agak challenge dia cara metode teknik cara mensecurekan perangkat IoT ini agak beda dia, agak lain dia. Kenapa saya katakan dia agak lain cara mensecure-nya? Karena perangkat-perangkat IoT ini kerap memiliki resource yang sangat terbatas. IoT itu berapa sih resource memorinya? ROM-nya berapa, RAM-nya berapa, storage-nya berapa. Jadi kita tidak bisa perlakukan dia layaknya komputer pada umumnya. Bisa tidak kau install antivirus di perangkat IoT? Nggak bisa. Mau disimpan di mana hasil installernya? Jadi memang dia prosesnya memang spesifik untuk satu kerjaan doang. Itulah yang selanjutnya menjadi celah. Dan kadang banyak perangkat-perangkat IoT itu yang datanya dikirim dalam kondisi yang telanjang. Nggak lewat mekanisme enkripsi, nggak melalui ciphertext, bukan dalam bentuk ciphertext. Mau diinstalkan SSL gimana? Nggak bisa, nggak ada storage-nya buat simple sertifikat digital ya, buat nyimpan public key dan lain sebagainya. Nah memang ini agak challenge. Jadi ya salah satunya seperti yang disampaikan Mas Ismit kemarin, salah satu kita segmentasi, pisahkan itu, pisahkan mana yang memang kebutuhannya untuk di staff, mana yang memang kebutuhannya itu untuk di public, dan mana untuk kebutuhannya untuk di GUES. Kita bisa dengan membuat VLAN. Jadi kita batasi tuh ruang lingkupnya, pergerakannya. Nah, cuman banyak kita temui network engineer yang belum betul-betul memaksimalkan perangkat-perangkat networknya mereka. Jadi switch layer 3 udah dianggap kayak switch layer 2, Pak.
Al-mubazzirun. Al-mubazzirun. Kenapa? Karena banyak fitur-fiturnya nggak, justru malah nggak kepake. Ya udah kalau begitu mending sekalian diganti jadi layer 2 aja. Kalau pada akhirnya implementasinya hanya akan sama saja dengan yang layer 2. Jadi layer 3 itu memang ya biar kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam. Kita bikin VLAN, kita bikin port security, ya, DHCP snooping untuk apa? Anti, ya. Jadi macam-macam. Jadi kadang denial of service ini memanfaatkan perangkat-perangkat dari mobile devices. Jadi banyak itu APK-APK yang malicious ya, yang beredar di internet. Kalau kita install, wah resource kita langsung naik itu 10% langsung naik 90%, 100%. Ternyata resource kita dipakai buat mining, dipakai buat DDoS, macam-macam. Demonstrate different DDoS attack teknik. Nah, biasanya kita melakukan denial of service dengan tools yang cukup populer, Slow Loris, ya. Jadi Slow Loris ini adalah salah satu tools yang banyak dipakai untuk melakukan serangan denial of service. Slow Loris. Jadi Slow Loris ini kita bisa mentargetkan protokol HTTP, kita bisa mentargetkan FTP, SSH. Tapi yang paling sering Slow Loris dipakai buat melakukan denial of service ke layanan HTTP ya. Nginx. Makanya kadang kita kalau sudah install web service Nginx, Apache, web service-nya kita tuning. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi yang default. Rate limitnya masih belum aktif. Kita set agar dia menggunakan rate limit, artinya kita batasin ya paket-paket yang ukurannya tidak masuk di akal. Jadi bisa UDP flooding attack. Kita bisa customize paketnya. Kita bisa customize paket yang selanjutnya digunakan untuk melakukan brute force attack, denial of service. Mohon maaf. Tapi brute force attack juga kalau dibiarkan lama-lama jadi denial juga, Pak. Betul tidak? Dia kecil ukurannya tapi terus menerus ya. Jadi kalau brute force kan biasa kita lakukan percobaan terus menerus sampai didapatkan kredensial yang sesuai. Jadi denial of service ini sebenarnya mengkombinasi serangan brute force attack karena terus menerus, betul tidak? Cuman ukurannya yang berbeda. Jadi ukuran paketnya dibuat gede dia. Supaya apa? Supaya perangkat server kesulitan untuk memproses informasi tersebut. Ya, kita nanti coba demo ya terkait dengan penggunaan dari Slow Loris ya. Slow Loris. Selain Slow Loris banyak sih. ICMP. Jadi semua jenis protokol itu bisa digunakan untuk melakukan denial of service. Makanya kita kadang mensecure-nya. Kadang kan banyak terjadi kita mensecure-nya hanya di TCP protokol. Padahal sebenarnya semua protokol itu bisa dipakai. ICMP, kita ngeping aja bisa ping of death, Pak. Jadi ping of death itu ngirim paket ICMP tapi ukurannya ngeri, Pak. Bisa. Besar ukurannya. Ping tapi jadi yang ditargetkan memang protokol ICMP. Ping pakai paket ping. Ya, jadi UDP kita
custom itu untuk UDP, paket UDP-nya, protokol UDP-nya. Kita customize juga untuk di ICMP protokolnya. Nah, kalau ICMP ada ping of death ya. Jadi dia pakai maksimal ukuran data pada ICMP berapa? 65.538 bit. Maksimalnya kan di situ dia kalau ping ya. Ini yang disebut dengan ping of death. Kan ada wall of death ya. Ada wall of death, ping of death. Atau bisa juga melalui NTP amplifikasi. Jadi kan kita kadang request waktu ya. Dia pakai protokolnya NTP. Jadi kita synchronize waktu tapi ternyata isinya adalah, tapi yang terjadi isinya itu adalah paket DDoS. Paket NTP tapi dengan ukuran yang besar. Jadi Pak, kalau yang NTP tadi itu si servernya udah dikompromis atau nggak tahu? Iya, bisa seperti itu. Karena kan kita nge-request ke alamat IP tertentu ya. Atau dia bisa jadi apa? Kayak kemarin man in the middle attack. IP-nya dibelokin terus kita ngirim lewat NTP protokol. Kalau traffic sudah bisa dibelokkan, kita sudah bisa macam-macam itu. Oh, saya mau DDoS, saya mau man in the middle attack, saya mau, bisa. Nah, kita coba demokan ini dulu. Kita coba mendemonstrasikan terkait dengan denial of service. Jadi saya pakai slow loris.